mengusir roh jahat, dia buangnya bukan ke sapi atau kambing, dia Babi buangnya ke babi, karena beliau tahu ini bahwa babi ini tidak dimakan oleh manusia. Artinya Isa sendiri sebenarnya konsisten. Shalom, berjumpa kembali dalam channel YouTube Jailani Sapanus. Video sebelumnya adalah video dari seorang yang katanya mualaf, ya, seorang yang katanya mualaf, dan dia mengatakan bahwa Yesus konsisten benci dengan babi. Nah, ini saya pikir bahwa ini adalah hal yang sangat menarik untuk dibahas. Apakah benar Yesus benci kepada babi? Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas video ini, mari kita bersama-sama untuk menyaksikan video yang disampaikan oleh seorang ini yang tidak perlu saya sebutkan namanya, tapi yang jelas dia mengaku bahwa dia adalah mantan seorang pendeta dan dia adalah seorang mualaf, dan akhirnya saat ini dia tidak lagi menjadi pendeta. Tapi setelah ditelusuri ternyata dia bukanlah seorang pendeta, tetapi dia hanya mengaku-mengaku saja, dan dia menerjemahkan Alkitab secara mengerikan, tidak sesuai dengan Alkitabiah, dengan arti yang sesungguhnya. Berikut videonya. Nah, tapi kalau kita ini PL dan PB ini menjadi sebuah kesatuan, harusnya kita tetap mengikuti. Memang sederhana nih soal makanan babi, tapi toh Isa alaihissalam pun ketika di Alkitab ini mengusir roh jahat, dia buangnya bukan ke sapi atau kambing, dia buangnya ke babi, karena beliau tahu ini bahwa babi ini tidak dimakan oleh manusia. Artinya Isa sendiri sebenarnya konsisten. Ya, alasan beliau mengatakan hal yang seperti itu, dikatakan bahwa ketika Yesus mengusir roh jahat terhadap seseorang, dan Yesus mengusirnya kepada babi, ada banyak sekumpulan babi pada saat itu yang ada mereka lihat, dan di situ Yesus mengusir roh jahat itu kepada babi itu. Nah, di sini dia jelaskan bahwa Yesus benci kepada babi, dan Yesus konsisten dengan itu dalam Perjanjian Lama. Padahal dalam teks Alkitab yang dia sebutkan, ya, dia tidak membacanya, mungkin tidak membacanya secara keseluruhan, tetapi dia menerjemahkannya secara menurut pikiran dia, tidak sesuai dengan arti yang sesungguhnya. Mungkin dia tidak membaca Alkitab tersebut sampai habis. Nah, saat ini kita akan membahasnya secara Alkitabiah. Nah, dikatakan di sini dalam Markus pasal 5, ya, di situ bahwa Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa, ya. Nah, di situ dikatakan bahwa ketika sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, ya. Nah, menurut cerita ini, pada saat Yesus datang di daerah Gerasa, ada satu orang yang sedang dalam kerasukan, ya, sedang dalam kerasukan. Bahkan ketika orang kerasukan itu dia melihat Yesus dari jauh, itu ayat 6, berlarilah ia dan mendapatkannya. Nah, orang-orang yang mencoba untuk memegangnya, mencoba untuk menahannya karena tidak mampu tadi, tapi ketika melihat Yesus, mereka menghampiri Yesus. Itu dalam ayat 6. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Nah, itu yang dikatakan oleh iblis. Sekarang, benarkah Yesus konsisten benci kepada babi? Nah, ini kan pertanyaan yang sering diberikan oleh kaum-kaum yang tidak percaya kepada Yesus, ya. Mereka mengatakan bahwa dalam Perjanjian Lama memakan babi itu dilarang, ya, sehingga pada saat ini pun tidak boleh. Kalau ada orang Kristen saat ini yang makan babi, mereka melanggar Alkitabnya sendiri. Nah, ini kan menjadi suatu tanda bahwa sebenarnya ada banyak orang yang tidak memahami akan kedatangan Yesus ke dunia ini, ya. Yesus bukan
mau melanggar hukum tersebut. Tetapi kedatangan Yesus, ya, yang terutama datang ke dunia ini adalah memberikan pemahaman kepada orang dan untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Nah, sekarang kita melihat, ya, dari ayatnya yang ke-9. Pada saat Yesus datang di Gerasa itu, Yesus melihat orang yang kerasukan itu, dan Yesus langsung bercakap dengan orang itu. Kemudian dia bertanya dalam ayat 8, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Itu kata Yesus bertanya kepada orang yang kerasukan itu. Tetapi orang yang kerasukan itu sudah jelas dia dirasuki oleh kuasa iblis. Dan siapa namanya? Dalam ayat 9 dikatakan, "Namaku Legion karena kami banyak." Saya tidak tahu mengapa bisa sampai hal ini terjadi. Mungkin juga dari latar belakang keluarga yang menyembah berhala, atau juga, ya, mungkin dia menyimpan kekuatan gaib dalam hidupnya sehingga apa? Dia bisa kerasukan. Dan dikatakan apa? Legion yang ada di dalam tubuhnya. Legion itu adalah setan yang banyak sekali, dan itu adalah setan yang kuat. Jika itu merasuki manusia dan itu adalah legion, maka itu adalah setan yang besar yang merasukinya. Manusia tidak dapat memegangnya, jelas dikatakan dalam Markus pasal 5 ini. Nah, dikatakan di sini bahwa apakah Yesus membenci babi? Tidak. Ayat Alkitab ini tidak berbicara tentang Yesus benci kepada babi sehingga roh-roh jahat itu, legion itu dikirim ke babi atau dipindahkan ke babi, diusir di dalam babi sehingga babi itu terbunuh. Bukan. Tetapi lihat dalam ayat yang ke-10, ia memohon dengan sangat. Ia di sini adalah iblis. Ia adalah legion. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Dikatakan di sini adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Sudah jelas, bukan karena Yesus benci kepada babi lalu Yesus mengusir roh jahat itu kepada babi. Tidak. Tapi itu karena permintaan dari iblis. Itu permintaan dari iblis. Biarlah supaya kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Itu perkataan iblis. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan kita saat ini. Ya. Jadi orang-orang yang mengatakan benci kepada babi itu sangat mengerikan, tidak sesuai dengan cerita firman Tuhan sesungguhnya, ya. Lalu apa dalam ayat 13? Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun ke tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga babi itu dan menceritakan hal itu ke kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang yang melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Jelas, Yesus melakukan suatu mujizat, ya, bisa dikatakan mujizat. Yesus menunjukkan kuasanya bahwa dia berkuasa atas kegelapan, atas setan-setan yang merasuki manusia, yang mengikut manusia. Yesus mampu melepaskannya dan membebaskannya. Sehingga apa? Orang yang kerasukan tadi, orang yang tadinya kerasukan ini bebas. Dia menjadi baik kembali, dia sehat kembali, dan apa? Dikatakan dia sudah menjadi waras kembali. Maka kalau mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, mau mengenal Tuhan secara pribadi, tidak dengan tipu menipu, tidak dengan saling menjelekkan, tidak dengan saling menjatuhkan, maka ini yang terjadi. Kewarasan akan terjadi dalam hidup orang tersebut. Nah, bagaimana kalau orang tidak mau mengenal Yesus? Nah, ini yang terjadi.
Mereka bisa saja dirasuki oleh setan dan hidupnya tidak waras. Apalagi orang-orang yang suka mencaci maki agama lain. Apakah ini bisa dikatakan adalah orang waras? Nah, silakan jawab sendiri ya. Kasihan sekali menerjemahkan Alkitab secara membabi buta, tidak melihat teks dan konteksnya adalah bukan tujuan dari Alkitab. Alkitab jelas mengatakan, dan dia tidak pernah menyembunyikan segala sesuatu ya. Alkitab adalah firman Allah yang dapat dipelajari dan dipahami, sehingga apa? Orang-orang yang dapat mengerti Alkitab dengan baik, hidupnya pasti akan diubahkan kok. Ya, jelas seperti orang yang kerasukan ini. Bukan Yesus yang mengusirnya kepada babi, bukan Yesus yang benci kepada babi, tapi iblislah yang mengarahkan itu kepada babi. Iblislah yang membenci babi. Ya. Jadi, kalau orang-orang yang saat ini banyak yang membenci babi, kita bisa lihat siapa yang meminta untuk diarahkan kepada babi-babi sehingga babi-babi itu mati. Iblis, ya, bukan Tuhan. Nah, kita juga harus seperti itu, ya. Jangan hanya melihat kepada sisi hal yang tidak benar, ya, tapi lihatlah pada kebenaran. Biarlah ini menjadi pemahaman bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.